Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusri Taman episode ke-153. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho mengumumkakan rencananya untuk membawa pasukan Sekte Tang menyerbu garis pertahanan lawan melalui gerbang neraka. Awalnya, Yang Zhouzi agak tidak percaya dengan makhluk-makhluk mengerikan yang ada di pesawat mayat hidup, namun setelah diperkenalkan secara langsung dengan Xiaobai yang tubuh fisiknya sekarang menjadi penguasa pesawat mayat hidup, para petinggi Akademi Shrek menyetujui rencana Yuho. Bahkan Xuan Yi tanpa pikir panjang langsung menyerahkan komando militer sekte kepada muridnya tersebut. Tanpa menunggu banyak waktu, Yuho langsung mengeksekusi rencananya dan dengan cepat melumpuhkan dan melucuti beberapa informasi formasi camp militer Kekaisaran Ryu sebelum kemudian mulai menargetkan salah satu kota terbesar dalam Kekaisaran untuk memperbesar dampak kerugian perang Kekaisaran Dolim tersebut. Manakah kota yang dimaksud? Gak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Nah, jadi kota yang hendak Yuho jadikan target penghancuran selanjutnya adalah kota Dongyang, yaitu kota terbesar di utara Kekaisaran Matahari Bulan. Yuho menargetkan kota Dongyang bukannya tanpa alasan, karena kota tersebut menjadi persinggahan sejumlah besar pasukan cadangan perang. Apabila berhasil melumpuhkan kota itu, tidak dipungkiri mereka akan meninggalkan lubang besar dalam kekuatan militer Kekaisaran Ryu. Heiseto sudah mengajak teman-temannya untuk bergerak dengan cepat karena mereka harus melakukan sesuatu sebelum pesan permintaan tolong dari kota Aoke sampai ke kota Dongyang. Namun sebagai penyusun strategi, tampaknya Yuho tidak ingin langsung menyerang dan memiliki rencana yang sedikit berbeda untuk menghancurkan target mereka selanjutnya. Ya, dibanding penyusupan atau penyerangan langsung seperti sebelumnya, kali ini Yuho memilih untuk masuk dengan terang-terangan. Namun dalam mode penyemaran bersama Ayang Wutong, ceritanya sebagai kaum saudagar dari pusat kota Kekaisaran. Sampai di sana, Yuho segera mencari hotel untuk menginap, meminta agar hotel dikosongkan dengan alibi bininya suka ketenangan dengan bayaran yang sangat menggiurkan bagi pemilik hotel. Setelah semua petugas hotel dipulangkan, Yuho membuat si pemilik hotel itu kehilangan kesadaran dengan kekuatan mentalnya sebelum kemudian membuka gerbang neraka, memanggil keluar 7 monster Shrek dari dalam pesawat mayat hidup dan menjadikan hotel kosong itu sebagai base camp sementara mereka untuk membahas strategi lanjutan. Yuho segera membagikan deteksi spiritualnya agar 7 monster Shrek bisa memahami dengan lebih jelas kondisi kota Dongyang sembari dia menjelaskan strategi penyerangan kali ini. Menurut penerawangan Yuho, kota Dongyang setidaknya memiliki 30 ribu prajurit, termasuk diantaranya 150 Master Roh, alat pembimbing roh pertahanan seri terbaru, serta alat pendeteksi roh tipe mental yang terintegrasi sehingga membuat operasi mereka akan lebih rumit dibanding sebelumnya. Karena itulah, untuk benar-benar memulai operasi, mereka harus menghancurkan alat pendeteksi roh tersebut sebelum melancarkan serangan mendadak ke kota Dongyang. Informasi ini jelas membuat 7 monster Shrek bertinyi-tinyi tentang bagaimana cara mereka untuk menyusup kalau memang kota Dongyang memiliki alat pendeteksi roh tipe mental seperti ini. Ketika itulah Yuho menjelaskan bahwa alat pendeteksi roh di kota Dongyang masih memiliki celah kelemahan, yaitu jangkauan deteksi maksimal 500 meter serta pemicu pembimbing roh pertahanan yang biasanya membutuhkan waktu 3-3 detik. Rencana Yuho adalah mereka akan melintasi jarak 500 meter dalam waktu 2 detik dengan bantuan alat pembimbing roh pendorong tingkat 9 yang dikembangkan oleh Pak Guru Xuan Jiwen. Karena operasi penyerangan yang lebih sulit dibanding sebelumnya, Yuho juga membagi tugas di mana dia, Bebe, Susansi, Wutong, Ji Chochen, dan juga Ye Guyi akan menjadi personel yang menerobos, sementara Xiao Xiao, Jiang Nana, dan juga He Saiton bertugas untuk memimpin pasukan Sekte Tang untuk menyerang setelah melihat kode darinya.
Nah, baru setelah strategi dan instruksi disalurkan, Yuho pun segera membuka gerbang neraka dan membuat seluruh pasukan Sekte Tang memenuhi hotel tanpa disadari oleh siapapun. Ketika menunggu pasukan Sekte Tang untuk keluar sepenuhnya, Yuho yang penasaran akhirnya mengungkapkan pertanyaan kepada Haiseto tentang mengapa lokasi alat pendeteksi roh tipe mental kota Dongyang ternyata justru menyimpang dari lokasi pusat kota. Baru ketika itulah Haiseto mengungkapkan bahwa alat pendeteksi roh ini sejak awal tidak dirancang untuk manusia, namun untuk menangkal monster roh laut yang ada di sekeliling kota, sebelum kemudian menceritakan tentang keberadaan putri laut yang merupakan jenis monster roh laut dengan kekuatan mental luar biasa dahsyat. Karena ambisi Kekaisaran Ryu yang ingin menguasai segalanya, mereka juga pernah terlibat konflik hebat dengan Putri Laut. Dan itulah yang menjadi alasan dari dibangunnya alat pendeteksi roh tipe mental di kota ini. Mendengar Haiseto menceritakan dengan gamblang masa lalu Kekaisaran Ryu, Yuho sekarang menjadi cukup penasaran dengan bagaimana perasaan kakak keduanya itu sebagai mantan putra mahkota Kekaisaran Ryu. Namun sekarang harus memerangi tanah kelahirannya sendiri. Haiseto hanya menggeleng pasrah ketika mendengar pertanyaan Yuho dan ingatannya mengalir ke masa lalu sebelum kemudian mengingat adiknya itu kalau dia hanyalah pangeran yang digulingkan. Apalagi Haiseto akhirnya sadar bahwa penggulingan ayahnya bukanlah hanya kesalahan rejim terkini, namun nilai sosial rakyat yang sudah tidak dapat ditahan lagi gejolaknya. Ayahnya mengusung perdamaian di mana perdamaian tidak pernah ada dalam ribuan tahun sejarah hidup Kekaisaran Ryu. Dari sanalah segala gejolak batin yang selama ini membebani Haiseto telah sepenuhnya musnah karena sekarang dia tahu bahwa dia bukanlah pangeran yang berkhianat, namun Kekaisaran Matahari Bulan yang telah membuangnya. Karena itulah demi menghapuskan beban moral yang dia tanggung sebagai mantan putra mahkota Kekaisaran Ryu, Haiseto bertekad untuk menghancurkan mesin perang tak terkendali ini dengan tangannya sendiri. Haiseto mengangguk paham dengan penjelasan kakaknya dan berhubung sekarang mereka memang sudah berada di satu kubu yang menolak peperangan, Yuho juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Haiseto mewujudkan mimpinya. Tepat setelah sesi curhat masa lalu itulah Yuho mengajak rombongan sekte yang bertugas untuk memulai operasi dan berkat bantuan alat pembimbing roh buatan Suan Jiwen, ke-6 tim yang ditugaskan untuk melewati alat pendeteksi roh tipe mental akhirnya berhasil melewati pertahanan tepat pada waktunya. Tidak menunggu lama, Yuho meminta kelima rekannya untuk menghancurkan pembimbing roh pertahanan yang masih terhubung demi membuka jalur masuk untuk rombongan besar Sekte Tang. Instruksi diterima, kelima anggota Sekte Tang langsung menghancurkan alat pembimbing roh pertahanan kota Dongyang yang juga merupakan tanda bagi Haiseto dan kawan-kawan untuk membawa pasukan Sekte Tang menerobos kota. Rombongan Sekte Tang yang sudah berada di pusat kota juga tidak berdiam diri dan mulai ngegebugin pasukan militer Kekaisaran Ryu yang juga memburu mereka. Dengan kekuatan Yuho dan kawan-kawan, melawan pasukan militer krucil semacam ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, sehingga seluruh alat pembimbing roh integrasi yang ada di sana pun berhasil dihancurkan. Sementara itu pasukan Sekte Tang juga sudah masuk ke dalam kota dan mulai memborbardir tabir pertahanan dari luar tanpa henti di bawah kepemimpinan Haiseto, Jiang Nanan, dan juga Xiao Xiao. Sayangnya ada saja situasi yang muncul di luar rencana, di mana masalah yang lebih besar mulai muncul ketika datang Zheng Wu Doluo dan atau Doluo Abominasi dan Wan Hun Doluo atau Doluo 10 miliar jiwa. Yuho agak terkesan dengan kehati-hatian Kekaisaran Ryu dan Sekte Roh Kudus sampai menempatkan dua master dunia roh di kota Dongyang yang sangat jauh dari medan perang. Namun karena situasi sudah menjadi seperti ini, Yuho juga tidak memiliki intensi sama sekali untuk mundur dan segera bersatu dengan Wutong untuk menghadapi dua master dunia roh jahat tersebut.
Wutong segera menggunakan kemarahan Dewa Naga dan langsung berbenturan dengan bendera 10 miliar jiwa milik Wan Hundoluo. Buat YTTA aja ya, ini kekuatan Wan Hundoluo udah ngelebihin bendera jiwanya Wang Lin nih. Oke lanjut. Nah seperti karakter penjahat pada umumnya, Zheng Wudoluo hendak bergabung dengan pertarungan dan mengeroyok Wutong. Namun jelas niatan itu tidak akan bisa terrealisasi karena ada Yuho yang sudah siap sedia melindungi ayangnya. Tepat ketika Zheng Wudoluo hendak menyerang itulah Yuho membuka gerbang neraka tepat di depannya dan mengirimkan tubuh fisik sang raja beruang es alias Shoubai untuk melawannya. Kekuatan Shoubai sebagai monster roh berusia 400.000 tahun sudah lebih dari cukup untuk menggeprek Zheng Wudoluo seorang diri, sehingga Yuho bisa nyantai menyatukan kekuatan dengan Wutong untuk melawan Wan Hundoluo. Tanpa banyak babi bu, Wutong melepaskan tebasan sayap naga dan membuat Wan Hundoluo yang awalnya sangat percaya diri karena kekuatannya memang di atas Yuho maupun Wutong kini mulai terpojok karena sesuai perkataan Yan Zhaoze, gabungan kekuatan dua sejoli itu mungkin dapat menandingi kekuatan seorang super Doluo biasa. Sementara Wan Hundoluo digebugin kesana kemari oleh dua sejoli, pertempuran di dalam pusat kota masih berlangsung dengan intens, di mana rombongan Sekte Tang juga masih terus berusaha menghancurkan kota baik dari luar maupun dalam. Wan Hundoluo memasang ekspresi jelek ketika menyaksikan bahwa mereka sudah sangat dirugikan oleh serangan mendadak rombongan Sekte Tang, dan karena sudah dipojokkan sedemikian rupa inilah Wan Hundoluo tidak punya pilihan kecuali bertarung dengan seluruh kekuatannya dibanding mati konyol. Wan Hundoluo berhenti melarikan diri dan langsung meledakkan kekuatan rohnya ketika melepaskan teknik roh ke-6 yaitu 12 roh pendendam. Segera setelah teknik roh diaktifkan, raungan marah meletus dari dalam bendera 10 miliar jiwa sebelum kemudian memunculkan berbagai jenis monster roh yang entah kenapa menurut Yuho sangat mirip dengan teknik 12 utusan binatang Zhang Peng. Yuho juga menyadari kalau roh-roh pendendam yang dilepaskan oleh Wan Hundoluo adalah monster roh laut dan kekuatannya pun sama sekali tidak main-main. Baru setelah berhadapan beberapa lama inilah Yuho mulai bertingi-tinggi apakah para monster roh laut yang diliputi kekuatan dendam inilah yang disebut Haiseto sebagai putri laut. Tidak hanya Yuho yang dikepung oleh monster roh laut pendendam, Wutong pun mengalami hal yang sama hingga akhirnya menggunakan wujud dewa naganya untuk menerobos mulut besar hiu paus yang berusaha menelannya. Segera setelah Wutong keluar dari mulut hiu paus, Wan Hundoluo mengaktifkan teknik roh keempatnya yaitu wujud roh pelindung bendera 10 miliar jiwa sebelum kemudian diikuti dengan teknik roh ke-8 yaitu domain 10.000 jiwa yang langsung berhadapan dengan tombak naga putri Tangsan tersebut. Menyadari bahwa Wan Hundoluo adalah seorang master roh tipe domain, Yuho langsung meminta Wutong untuk kabur. Sementara dia mengaktifkan domain ekstrimnya sendiri yang langsung mendominasi domain Wan Hundoluo. Tidak hanya itu, Yuho juga melepaskan rantai api surgawi yang merupakan musuh alami master roh jahat sama seperti apa yang dahulu dia lakukan kepada Nang Ngongwan. Benar-benar persis seperti apa yang terjadi pada Nang Ngongwan, Wan Hundoluo juga langsung meraung kesakitan tatkala api penyucian itu menyentuh tubuhnya dan meminta Yuho untuk menghentikan apapun yang sedang pemuda itu lakukan. Sayang seribu sayang, bukannya menghentikan serangan api surgawi, Yuho malah collab dengan Ye Guyi yang memiliki roh pelindung malaikat sebagai sesama musuh alami master roh jahat. Wan Hundoluo benar-benar diliputi dengan ketakutan ketika melihat pedang suci malaikat turun dari langit dan langsung menggunakan para roh pendendam untuk melindungi dirinya dari kekuatan malaikat tersebut. Tindakan Wan Hundoluo yang benar-benar bajigur membuat Yuho habis kesabaran dan mengajak Wutong untuk melancarkan serangan terakhir mereka.
Serangan badai mental Yuho dan Wutong benar-benar menghancurkan seluruh pertahanan Wan Hundoluo. Sementara itu temannya alias Zheng Wudoluo juga sama sekali tidak dapat membantu karena dia sendiri lagi dipelonco oleh Shobai. Menyadari bahwa situasi sudah menjadi sangat terpojok dan kekalahan sudah ada di depan mata, Wan Hundoluo pun menjadi sangat ketakutan sebelum kemudian berusaha menyeret tubuhnya yang sudah babak belur untuk melarikan diri. Sayang Yuho sudah lebih dulu memblokir jalan pelarian dan karena dia memang sudah sangat membenci tindakan kejam Wan Hundoluo pada para monster roh laut, pemilik mata Ashura itu langsung menggunakan wujud asli roh pelindung miliknya ketika melepaskan serangan jiwa sebelum diikuti oleh mantra penyucian. Mantra penyucian membuat Wan Hundoluo kembali meraung pedih ketika merasakan kekuatan roh di tubuhnya perlahan menghilang. Sementara itu Shobai juga meninggalkan Zheng Wudoluo yang sudah bengeng karena menerima perintah dari Yuho untuk menyudahi pertarungan. Namun berakhirnya pertarungan itu tidak membuat Zheng Wudoluo tenang karena dia harus bergabung dengan Wan Hundoluo untuk menerima pedang penghakiman malaikat Yegui. Pedang malaikat suci diayunkan, dua master dunia roh jahat kehilangan nyawa dan seluruh kota Dongyang pun berhasil ditaklukkan sehingga para monster roh laut pun berhasil melepaskan diri dari rantai pendendam yang selama ini membelenggu mereka. Hale. Edian, memang ya Kekaisaran Ryu dan Sekte Roh Kudus tuh bener-beneran anteknya Dajjal yang kejamnya bukan main, udah ngerebut tempat tinggal para monster roh laut. Habis itu mereka malah dimurnikan sebagai roh pendendam. Kalau di kita mah ya udah mah disuruh kerja banyak-banyak, udah itu dipalakin sama pajak. Kok jadi ke situ sih? Kalau masih di zamannya Bambang atau Tangsan jadi dewa laut, auto udah digeprek tuh mereka. Nah, setelah menaklukkan kota Dongyang, kira-kira kota mana lagi nih yang bakal dijadikan target penyerangan mendadak Sekte Tang? Apakah strategi Yuho ini benar-benar bisa membantu mereka memenangkan perang? Nantikan terus pembahasannya hanya di mana ya? Ya, atuh di Cakradiva di mana lagi? Rama di sini pamit. Bye bye.